Menambahkan akun pembayaran sangat penting, apalagi teman-teman yang sudah mendapatkan penghasilan. Dan jika teman-teman terlambat menambahkan akun pembayaran, maka kamu tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah, jadi teman-teman, bagi kalian, teman-teman kreator yang sedang bingung nih, bagaimana sih cara menambahkan akun pembayaran hingga menambahkan info pajak? Di sini saya akan bagikan tutorial lengkapnya. Saya berharap kalian menonton video ini dan jangan dilompat-lompati atau di skip-skip ya, supaya teman-teman mengerti dan memahami langkah demi langkah bagaimana menambahkan akun pembayaran serta info pajak sampai selesai. Kebetulan ini ada satu akun teman yang mencoba meminta bantu sama saya untuk menambahkan info pajak dan akun pembayarannya. Dengan senang hati saya coba bantu dan mudah-mudahan cara ini juga bisa teman-teman terapkan nanti di akun kalian. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang masih ragu apakah sebelumnya sudah pernah menambahkan akun pembayaran atau tidak, kamu langsung aja cek teman-teman di dashboard ya, di dashboard profesional, kemudian geser ke atas. Nah, di bagian bawah ada fitur pembayaran. Kemudian di fitur pembayaran ini, kamu cek di bagian sini teman-teman, ada pengaturan di pojok kanan atas, kamu klik seperti ini. Nah, pastikan info pajak sudah muncul seperti ini. W8 dan kemudian W8 untuk royalty. Kamu cek bagian metode pembayaran apakah sudah terhubung rekening atau tidak. Kalau tidak ada rekening di sini, maka kamu harus menambahkan info pajak. Oke, kita langsung aja ke tutorial berikut ini. Langkah yang pertama, silakan klik lanjutkan atau klik menambahkan info pajak, tergantung tampilan seperti apa di akun kalian. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Langkah berikutnya, menyiapkan akun pembayaran. Jadi perhatikan, silakan cek KTP kalian. Pastikan nama KTP sesuai dengan nama yang ada di sini, nama depan resmi dan nama belakang resmi. Bagaimana kalau saya hanya punya satu kalimat nama, Bang? Misalnya hanya Fahato saja. Nah, silakan cantumkan nama depan ini di bagian nama belakang. Jadi dua-duanya dikasih di sini, teman-teman. Oke, kemudian sesuaikan tanggal lahirnya dan tulis negaranya. Langkah berikutnya, di sini kamu masukkan info bisnis dan biasanya ini otomatis ya. Kemudian langkah berikutnya seperti ini. Nah, ini yang paling penting. Jadi dimasukkan info Anda ini, kamu harus sesuaikan dengan KTP. Apakah nama tengah ini harus ada? Tidak perlu, teman-teman. Yang penting nama depan dan nama belakang. Kemudian masukkan alamatnya teman-teman, hingga desa ataupun kecamatan. Kamu boleh tulis seperti ini. Kemudian silakan masukkan negara atau bagian provinsinya. Nah, biasanya itu kan bahasa Inggris ya. Nah, kamu bisa translate ke bahasa Indonesia teman-teman. Kamu bisa cari aja di Google ya. Nah, kamu sesuaikan di mana provinsi kamu saat ini. Kemudian kode pos ini bisa kode pos kecamatan, kelurahan, ataupun kabupaten, boleh. Kemudian nomor telepon yang terhubung di Facebook harus ada di sini. Kemudian alamat email yang terhubung di Facebook. Kemudian menambahkan text identification number. Nah, TIN ini adalah merupakan verifikasi dari pajak setiap negara. Sebelumnya wajib menggunakan kode nomor NPWP. Tapi saat ini boleh menggunakan NIK KTP kalian. Kalian cantumkan di sini. Untuk nomor registrasi PPN ini tidak perlu ada, tidak perlu teman-teman cantumkan, langsung aja centang di bagian bawah, kemudian klik selanjutnya. Nah, biasanya di sini ada 3 pilihan teman-teman. Karena memang sebelumnya akun ini sudah pernah menambahkan akun pembayaran tapi tidak selesai. Namun, dia menambahkan akun PayPal untuk metode pembayaran. Jadi otomatis terinput di sini. Tapi kalau teman-teman memilih rekening bank, biasanya di sini ada 3 pilihan. Rekening bank untuk minimal $25 pencairan, dan kemudian rekening bank untuk minimal $100 pencairan. Dan yang ketiga adalah PayPal. Kamu sesuaikan aja dan kamu sesuaikan rekening kamu apa yang tercantum di sini. Kalau belum punya rekening, kamu buat terlebih dahulu. Atau teman-teman bisa pakai data keluarga kamu, tetapi KTP juga harus menyesuaikan dengan data KTP-nya. Jadi seperti itu ya, dari KTP sampai rekening harus sama teman-teman. Kemudian silakan ditambahkan. Kemudian biasanya kita diminta untuk konfirmasi. Nah, jika sudah berhasil, maka muncul menambahkan info pajak. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Ini penting banget karena kalau teman-teman tidak verifikasi pajak,
memang kamu dapat penghasilan, kamu bisa dapat pencairan dari aplikasi Facebook, tetapi potongannya itu sampai 30%. Ini kan sayang ya, kamu dapat 1 juta dipotong 300.000 teman-teman. Nah, jadi ini harus diperhatikan betul, jangan sampai salah. Silakan tambahkan informasi pajak di sini, kamu klik seperti ini. Biasanya kan bahasa Inggris ya teman-teman, jadi ini sudah saya translate ya. Kenapa bisa saya translate? Karena saya login di Google Chrome versi desktop teman-teman. Dan saya menyarankan teman-teman sebelum menambahkan info pajak, untuk menghindari kendala, teman-teman login Facebook melalui Google Chrome dan diubah tampilannya menjadi desktop. Itu lebih bagus teman-teman. Dan ini juga kita bisa translate secara otomatis. Nah, jadi ini bahasa Indonesianya. Yang pertama, apa klasifikasi pajak Anda? Biasanya ini otomatis teman-teman individu. Nah, ini yang harus kita isi di bawah. Apakah Anda warga negara Amerika Serikat, penduduk tetap Amerika Serikat dalam kurung pemegang kartu hijau, atau penduduk asing Amerika Serikat lainnya? Klik tidak. Kemudian di pertanyaan selanjutnya klik juga tidak teman-teman. Kemudian klik berikutnya. Kemudian di sini kita memasukkan negara kita teman-teman. Biasanya nama di atas ini otomatis terinput mengikuti data sebelumnya. Jadi pilih negara Indonesia. Kemudian di nomor pokok wajib pajak ini klik bagian sini teman-teman, dicentang saya memiliki NPWP non Amerika Serikat. Maka nomor TIN yang kamu hubungkan sebelumnya akan otomatis terinput di bawah. Kemudian klik berikutnya. Kemudian kita masuk pada halaman berikutnya. Biasanya alamat ini sudah otomatis terinput karena mengikuti data sebelumnya. Tinggal klik berikutnya. Kemudian tampilan selanjutnya, informasi pajak, tambahkan alamat surat Anda. Nah, silakan gunakan data sebelumnya aja dengan cara mencentang bagian sini. Kemudian langsung klik berikutnya. Nah, ini yang paling penting ya. Ini wajib diperhatikan. Ini ada pertanyaan informasi pajaknya, lokasi di mana layanan secara fisik dilakukan atau akan dilakukan. Teman-teman pilih yang pilihan ketiga, yaitu aktivitas di dalam dan di luar Amerika Serikat. Kemudian klik berikutnya, klik negaranya teman-teman. Di sini kan ada klaim manfaat perjanjian pajak, kamu cari Indonesia. Kemudian berikutnya, di sini kita centang bagian informasi pajak lagi. Di bagian sini teman-teman kita centang. Kemudian scroll ke atas, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian sini saya menyatakan bahwa saya memiliki kapasitas untuk menandatangani atas nama orang yang disebut pada baris 1 formulir ini. Silakan dicentang. Kemudian di sini kamu masukkan nama lengkap sesuai KTP tadi. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa tinjau teman-teman formulir kita, yaitu W8BEN. Kita scroll ke atas, maka di bagian bawah kita klik kirim formulir. Nah, ini sudah berhasil dan tinggal klik selesai teman-teman.